Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada renungan hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu dalam sebuah ibadah yang dilaksanakan di satu perusahaan BUMN, saya bertanya kepada para pegawai yang dalam ibadah itu, saya katakan demikian. Apakah Bapak Ibu yang sekarang ini bekerja di BUMN ini sudah berani mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak? Karena sebagaimana dalam nats kita ini, saya mengambil judulnya, Tuhan adalah Allah yang membebaskan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah bebas dari segala keterikatan, dari segala hal yang dapat menjerumuskan kita dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah bebas mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini adalah bagian daripada 10 perintah Tuhan yang merupakan bagian daripada, kita katakan di sini, etika bagi warga jemaat yang memberikan hukum moral bagi kehidupan umat Israel pada saat itu, di mana setelah umat itu keluar dari perbudakan Mesir, maka Allah memberikan aturan, hukum, nilai, hukum Taurat yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan dalam nats kita ini, Akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang pertama yang mau kita lihat melalui nats kita ini adalah Tuhan itu adalah Allah yang membebaskan. Akulah Tuhan Allahmu. Kata Tuhan, yaitu huruf besar semuanya Tuhan, itu adalah terjemahan daripada Yahweh, YHWH. Kalau umat Israel sampai saat ini, orang Yahudi sampai saat ini bertemu dengan kata Yahweh ini, mereka tidak bisa katakan itu baca nama Yahweh, mereka katakan Adonai. Karena nama itulah nama yang kudus, yang mulia, yang agung, yang tidak bisa disebut oleh siapapun. Sebagaimana dalam titah ketiga, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga ketika mereka bertemu dengan nama itu, mereka akan katakan Adonai. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Yahweh Adonai itulah yang memperkenalkan diri kepada Musa. Setelah mereka keluar dari tanah perbudakan itu, mereka Allah mendengarkan jeritan, seruan, tangisan daripada umat itu. Sehingga Allah mendengarkan, Allah membebaskan mereka. Dan Allah yang menolong, yang peduli, yang membebaskan mereka itu, memperkenalkan diri dengan Aku adalah Aku. Itulah identitas Allah. Dan dia menunjukkan kesiapaannya. Sehingga umat itu boleh menikmati kebebasan dari perbudakan itu. Sekarang mereka memulai satu kehidupan yang baru. Tentu dengan aturan yang baru. Di mana umat itu hidup di dalam Tuhan. Dan Allah yang membebaskan itu adalah Allah yang menjawab jeritan, seruan, tangisan mereka. Karena begitu tekanan daripada Firaun yang tidak mengenal lagi raja-raja Firaun sebelumnya. Sehingga umat Mesir itu mereka semakin takut. Tetapi target kehidupan mereka
membangun kota Piton dan Ramses itu harus terjadi. Sehingga pekerjaan mereka semakin diberikan tanggung jawab dan target yang semakin besar. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Mesir dan perbudakan modern. Kalau dulu umat Israel telah dibebaskan dari Mesir, kita telah dibebaskan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus dari perbudakan dosa. Tapi sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita masih diperbudak dengan perbudakan yang baru, yaitu perbudakan modern, perbudakan kebutuhan manusia yang tidak pernah terpuaskan, kehidupan hedonis, di mana sekarang ini semua orang dengan gaya, dengan style, mereka menjadi hidup dalam gak bisa mengatur kehidupan ekonominya, sehingga banyak yang jatuh ke pinjol, jatuh kepada penipuan, jatuh kepada berbagai masalah-masalah, bahkan dalam keluarga terjadi persoalan-persoalan, pertikaian-pertikaian, dan tidak sedikit yang jatuh ke perceraian karena mereka tetap dalam perbudakan modern, yaitu nafsu, keinginan manusia yang tidak pernah selesai. Saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita supaya kehidupan kita, kehidupan yang telah dibebaskan itu benar-benar kita hidupi. Hidup di dalam Tuhan berarti kita meninggalkan kehidupan yang lama, memasuki kehidupan yang baru, hidup dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, supaya kehidupan kita, kehidupan yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, yang mengandalkan Tuhan tentang masa depan kita, karena sesungguhnya hidup kita ada di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Shalom.